Saya jadwal besok ini saya nggak tahu. Oh iya iya. Karena saya tahu saya pusing. Saya mikir, terus ibu berarti ninggal bapak terus dong gitu. Iya, dulu sudah sebelum saya jadi bupati boleh. Kalau saya bupati nanti tidak saya layani. Dia boleh ya sudah berarti saya sudah dapat izin. Jadi Bu kalau capek gimana sih Bu? Terus gimana kalau ibu capek terus capek. harus berkegiatan gitu gimana saya Bu? capek, kalau capek-capek langsung saya renang Mas. Saya tahun ini kita sudah 2 tahun ini Mas program kami mulai setelah Covid reda 2022-2023 ini. Ini kita kuliahkan sudah 600 anak Mas. Wow, jadi benar-benar nih Kabupaten Sleman tuh difasilitasi sedemikian rupa loh Bu. Iya, untuk anak-anak muda. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Senang sekali hari ini di episode pertama perdana. Kali ini bersama saya Firman Putra, kehadiran tokoh utama. Tokoh pertamanya Kabupaten Sleman dong. The one and only kita sambut. Ini dia Ibu Dr. Anda Hajah Kustini Sri Purnomo. Selamat sore Ibu Sugeng Sonten. Selamat sore Mas Firman, Sugeng Sonten. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Bu, saya nggih. Iya, ini kayaknya Ibu lagi sibuk banget kalau nggak salah Bu. Ya, kewajiban amanah Mas. Kewajiban amanah luar biasa. Kalau gitu saya mau kasih pantun boleh ya Bu ya? Silakan. Kasih pantun kalau gitu. Rizky Febian makan ketan. Cakep. Selamat datang Ibu di Beranda Sleman. Terima kasih. Saya juga boleh pantun juga? Oh boleh, boleh. Ya, Gimana nih? ya. Ya. Salak pondok rasanya manis. Cakep. Ya. Sleman berdaya migunani. Cakep. Hai, apa kabar Slemanis? Cakep. Ya. Bersama saya Bupati Kustini. Yeay! Kita ketemu di episode pertama kali ini bersama Slemanis yang menyaksikan sebuah kabar baik, kabar gembira untuk semua Slemanis dimanapun Slemanis berada. Karena mulai saat ini tentunya bersama program Beranda Sleman kita akan ketahui berita dan pandangan Sleman seputar semuanya yang ada di Kabupaten Sleman kita akan kupas di sini. Betul ya Bu ya? Benar Mas. Iya, apalagi saat ini di episode pertama kita bersama Ibu Kustini Sri Purnomo yang luar biasa sekali sudah menyempatkan waktunya kali ini. Kita ngobrolin dari kabar Ibu dulu yang sudah baik-baik, sangat luar biasa, sudah berkenan hadir. Kegiatan gimana Bu hari ini full ya? Lumayan full karena ini memang ada program untuk ke masyarakat yaitu ke pasar untuk penanggulangan inflasi di Kabupaten Sleman. Oke. Kita tadi mulai jam 7:30 ke pasar Pakem, juga membuat pasar murah di Kapanewon, Pakem. Oke. Ya, itu terus langsung ke pasar Turi dan ke Kapanewon Turi. Gila, luar biasa Ibu dari pagi berarti sore-sore ini. Tapi masih semangat ya Bu ya? Ya, ini yang ke-7 Mas. Ke-8. Agenda ke-8 setiap harinya. Wow. Kalau gitu saya penasaran Bu. Sebenarnya kita ketahui ya Slemanis bahwa Ibu Kustini Sri Purnomo ini merupakan Bupati perempuan pertama di Kabupaten Sleman. Keren banget Bu. Ya, terima kasih. Ratusan tahun Kabupaten Sleman ada. Gimana rasanya Ibu jadi Bupati perempuan pertama? Kita bersyukur Mas, karena ini amanah rakyat. Yeah. Jadi bagaimana saya akan menunjukkan bahwa perempuan itu bisa, bisa dalam hal apapun, baik itu dalam rangka untuk mewujudkan yang kecil, yaitu dalam keluarga, masyarakat dan program untuk pemerintahan. Nah ini gitu. Saya setelah dipilih berdasarkan proses politik, ya, akhirnya terpilih. Saya di dalam diri saya harus bisa lebih baik karena kemarin Pak Sri Purnomo baik, saya harus lebih baik dan beda. Harus ya Bu ya. Baik, tapi ketika kita ketahui bahwa Ibu adalah wanita pertama Bu dari Kabupaten Sleman tentunya yang memimpin Kabupaten Sleman, gimana rasanya Bu kemarin? Ya bagi saya itu amanah Mas. Ya tanggung jawabnya berat Mas. Tapi karena ini amanat rakyat ya berat tak buat enjoy. Dan bagaimana kita menunjukkan tadi bahwa perempuan bisa. Program-program bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana perekonomian maju, bagaimana pendidikan maju, bagaimana infrastruktur maju itu, bagaimana harus saya mindset dari bagaimana visi misi kami. Oke, begitu luar biasa loh Ibu ini. Tadi waktu saya juga sempat buka biografi ya Bu ya, ternyata ini adalah tokoh atau sosok wanita pertama yang menjabat sebagai bupati di Kabupaten Sleman gitu kan Bu.
tugas berat tapi ya nggak berat-berat lah, harus enjoy gitu ya Bu ya. Betul, harus Mas. semuanya dilakukan dengan baik dan amanah. Betul, Mas. Jadi pengen tahu sih Bu, kalau Ibu tadi katakan ini adalah kegiatan ke-8 sore hari ini, sebenarnya kegiatan pertama Ibu itu ngapain aja nih? Kalau sebagai bupati ngapain Bu? Beda sama ibu rumah tangga dong? Oh beda Mas, kalau pagi kan pagi-pagi biasa Mas, kalau kita rumah tangga kan menyiapkan suami walaupun bagaimana tetap kita siapkan. Tetap ya Bu? Hanya air putih, suami saya minumnya air putih, jadi mudah. Nggak susah ya Bu ya cariannya ya? Kalau ada waktu ya kita tetap berolahraga. Kalau mulai jam 7:30, jam 8 kita lihat jadwal. Kalau Sabtu Minggu itu kita jam 6 sudah mulai standby Mas, karena mungkin masyarakat undang olahraga senam-senam itu. Saya kan memang suka senam, jadi olahraganya senam-senam, membuat mencetus senam-senam yang ada di Sleman. Yang baru ini saya dulu kan awalnya COVID itu kan memang masyarakat kan loyo gitu, saya membuat senam Sleman Bangkit. Senam Sleman Bangkit. Ya, itu Sleman Bangkit. Pasca pandemi ya Bu ya berarti? Ya pas mau pandemi berakhir, pandemi tengah-tengah, saya sosialisasi ke masyarakat bahwa bagaimana dengan adanya COVID ini kita tangani bersama-sama. Tapi musiknya adalah musik tradisional, gamelan Jawa. Gerakannya adalah gerakan tari-tari tradisional. Dan alhamdulillah nih masyarakatnya antusias sekali, dan semua warga masyarakat mulai dari pedukuhan, kalurahan semua sekarang sudah mulai dilombakan. Ini saya merasa senang dan bangga karena durasinya hanya sebentar Mas, 7 menit. 7 menit ya. Tapi gerakan-gerakannya memang mengangkat tradisi yang ada di Sleman, musiknya. Dan ini gerakan ini yang membuat adalah kita kolaborasi dari Dinas Kesehatan, dari Dinas budaya, Mas Ferry namanya, Mas Ferry, terus di sini nanti juga olahraga. Dan kita padukan dan menjadi gerakan yang menarik untuk masyarakat untuk bangkit kembali, bangkit pendidikannya, perekonomiannya. Semuanya. Iya. Namanya senam Sleman Bangkit. Sleman Bangkit. Jadi bangkit ya Bu ya. Bangkit kembali. Tapi kalau buat anak muda juga bisa Bu senamnya. Bisa nanti semua. Nah bangkit kemarin kan memang untuk COVID ini sasarannya. Kemarin masyarakat mulai dari anak-anak, terus perangkat-perangkat kelurahan, anak-anak remaja juga ikut semua. Nanti kita lombakan. Nanti ini untuk secara umum karena gerakannya agak lincah, tapi lincahnya dinamis. Ini karena Ibu juga suka senam, pasti hafal dong gerakannya Bu. Gimana salah satunya Bu? Ya nanti kan kalau ada tari jadilan, nanti ada di situ juga. Ada jadilan aja, ada kobro ada. Kira kita memang memasukkan semua tari. Rangkuman gitu ya Bu ya. Tari gedruk juga ada. Ini supaya nanti ada keseniannya, nanti anunya naik seperti tari naik ke atas sini, ke bawah sini, terus menggerakkan, terus seperti jadilan kan duduk gitu, tapi nanti tidak buat nyingkluk, tapi bagaimana menyehatkan dengan badan-badan gini. Cakep, tepuk tangan dulu dong. Ibu udah senam aja sore-sore di studio ya kan, udah kasih contoh kita loh ya. Jadi penasaran kan pasti Sleman ini seperti apa senam Sleman Bangkit ini. Langsung nanti boleh dicari di googling juga ada, YouTube juga ada ya Bu ya, supaya tetap sehat gitu. Tadi Ibu sudah Firman sudah ulik, Ibu bangun pagi selayaknya tetap istrinya Pak Sri Purnomo membuatkan minum makan, terus kerja pertama jam 7 sudah berangkat ya kan. Selesai pulang itu ngapain Bu biasa Bu? Nanti kita sebetulnya ini habis ini tuh saya dapat undangan untuk buka kafe baru, tapi ini kelihatannya saya tidak datang karena ada teknis yang belum selesai. Kita kan memang harus hati-hati Mas. Nanti melihat kalau di bawah, nanti kalau saya ke sana Bupati kan harus dari bagian itu melihat itu apa, nanti kalau sudah beres kita datang. Seperti itu ya Bu ya. Ini agenda ke-8 Ibu setiap hari kah seperti ini Bu? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak Mas. Tidak. Pas hari ini kebetulan pas ada 8 acara. Luar biasa. Ini kan habis tadi 4 tadi pasar, 2 pasar di Pakem, terus si Kapanewon Pakem. Ada 2 langsung turi di pasar turi. Langsung kelima itu saya kan penanganan mengenai tadi untuk bagaimana anak-anak yang putus sekolah itu bagaimana tetap sekolah. Itu pendampingan dari Prima SR. Itu yang kelima, yang keenam tadi masih hafal semuanya ya Bu ya. Hari ini kan apa? Jadi pemberian penghargaan kepada atlet-atlet anak-anak Sleman yang dia baik itu atlet nasional, DIY maupun kabupaten, kita apresiasi, kita beri hadiah.
hari ini tadi ya Bu. Keberapa tadi? Udah ke 67 ya Bu ya. Terus ini. Terus ini tadi yang di pendopo rumah dinas, ya pendopo rumah dinas ke-8 mungkin. Di rumah dinas tadi kan ada bagaimana Kabupaten Sleman itu penanganan kekerasan perempuan. Ada serasian ini di rumah dinas saya sambutan, memberi motivasi bahwa perempuan harus mandiri. Perempuan harus mandiri dong. Ya. Ini mandiri adalah perekonomiannya. Karena banyak kasus-kasus perempuan di Sleman itu karena perempuan takut ditinggal laki-laki karena perekonomiannya belum mandiri, akhirnya dikerasi walaupun manut saja. Mungkin terlalu sayang itu Bu. Bisa juga. Jadi nggak mau ditinggalkan, iya, ya kan? Bisa juga Mas. Perempuan seperti itu. Tapi kalau dia mandiri ya sudah berani. Dan saya mengharap semua warga Sleman perempuan itu apabila di KDRT, macam-macam Mas. Ada fisik, non fisik, seksualitas macam-macam itu berani lapor. Harus. Itu bagaimana harus berani lapor dan nanti kita dampingi masalahnya apa. Kalau masih KDRT itu tidak harus perempuan ya Mas, ada laki-laki KDRT juga ya. Tapi di sini perempuan harus berani menyampaikan unek-uneknya. Itu kita berikan edukasi dengan adanya serasihan. Wow, tadi itu ya Bu ya. Habis itu satu lagi tadi dengan hukum tadi yaitu penanggulangan perbantuan untuk masyarakat miskin hukum. Sleman itu kan di sosial kita itu kan mendampingi selain pendampingan warga miskin untuk ekonomi, pendidikan, juga kesehatan, tapi juga ini juga hukum. Banyak warga yang miskin kena hukum macam-macam, dia tidak tahu mau kemana. Saya kerjasama dengan LBH 18 di LBH di Sleman untuk mendampingi warga yang tidak mampu. Tapi beliau juga punya CSR-nya, saya juga minta bantuannya. Karena dia caranya bagaimana? Caranya sengketa mengenai tanah, ini didampingi tanah. Macam-macam lah nanti kalau masyarakat miskin tidak mampu didampingi LBH. Terus kesini lagi. Wow, Firman amazed banget sama Ibu hari ini. Tepuk tangan dong, Slemanis dong. Ini cerita baru hari ini ya, bagaimana bertahun-tahun loh Ibu menjadi bupati, pastinya dari bangun sampai sore sampai malam berkegiatan. Kalau boleh tahu sampai malam kegiatan biasanya bertugas jam berapa Bu? Nanti malam itu habis jam 7:30 nanti ada pendeta 10 diantar dari Kristen itu mau menghadap. Sudah lama maunya, waktunya saya nggak ada Mas. Itu akhirnya nanti malam jam 7:30 saya siap. Itu ada pendeta itu nanti karena persiapan Natalin nanti. Karena acaranya kan tanggal 8. Pokoknya harus ketemu saya sebelum gitu. Itu. Nanti malam jam 7:30. Kalau selama Ibu bertugas paling malam banget tuh sampai jam berapa Bu? Paling malam banget nih. Biasanya itu Mas, biasanya yang pengajian NU seseh itu Mas, itu malam. Tapi biasanya saya kalau terlalu malam lebih dari jam 11 saya sudah, karena sejak pagi ya sudah, namanya orang kan kekuatannya terbatas. Terus saya batasi gitu. Kalau sudah jam 10 ya sudah saya pulang. Iya betul, nanti tidur bangun pagi lagi ya Bu. Pagi jam 6 lagi tadi bangun lagi. Wow, gila. Ini kalau bayangin schedule dari Ibu Kustini sendiri tuh udah pusing loh saya Bu. Ya apalagi Ibu, tapi Ibu nggak pusing ya Bu? Ya, makanya dilakoni dengan mengalir seperti air. Ya, Kalau nanti dilihat, saya jadwal besok ini saya nggak tahu. Karena nanti tahu saya pusing. Berarti jangan sampai tahu Ibu Kustini jadwal besok ya. Kadang-kadang WA Bu, oh iya, padahal saya nggak tahu sebetulnya. Tahu nanti malam saya baru lihat nanti besok pagi apa. Itu saya baru tahu. Saya dulu memang dipesan Pak Sri Purnomo suami saya, kalau kamu jadwalnya berat, biar kamu tidak stres, nggak usah dilihat. Tahunya nanti paginya aja besok subuh dia jadwal saya apa, gitu aja. Nanti nggak mikir tahunya, kalau mikir nanti memang karena itu kewajiban. Kadang-kadang masyarakat ngundang, kalau di daerah Sleman Barat, Timur, ada Mas sudah ngundang saya di posisi di Sleman Timur, Barat jamnya sama. Padahal di situ di masyarakat sudah gambarnya dia gelo, ya itu loh yang saya takutkan. Iya betul ya. Jadi ini adalah salah satu tips juga dari Bapak ke Ibu supaya nggak terlalu pusing nih ya, apalagi bertahun-tahun tahu jadwalnya hari itu aja, pagi-pagi gitu ya Bu. Daripada besok mau tidur kepikiran ya Bu ya. Iya betul juga ya Bu.
Tapi kalau kita lihat Bu dari kegiatan Ibu dari pagi sampai malam, terus bagaimana Ibu tuh mengatur waktu, memanage waktu antara Ibu bertugas sebagai bupati dan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami ini gimana Bu? Ya, alhamdulillah Mas, anak saya kan sudah gede semua. Ya. Sudah gede semua, yang besar sudah jadi dosen UGM. Ya. Alhamdulillah. Amin. Yang dua sudah dokter, ikut suaminya di Belanda. Yang Mas Firman waktu dari biola itu masih ingat ya? Cakep. Yang itu masih ingat Bu? Ingat, masih cakep, masih muda. Pinter. Sekarang udah tua Bu. Iya. Tidak mudah loh bisa biola itu. Iya. Akhirnya bisa ketemu Ibu lagi di Beranda Sleman. Luar biasa. Beranda Sleman, tepuk tangan dong. Saya ketemu lagi sama Ibu loh, ya kan. Iya. Terus yang ketiga. Yang ketiga sudah besar juga, sudah jadi anggota DPR. Dia sudah bisnis, jadi sudah agak di rumah. Saya tinggal dengan bapak. Jadi saya untuk anak-anak sudah selesai semua. Diculukit sudah bisa kita ya. Bisa lepas. Tidak harus saya, kalau dulu kan bagaimana saya mendidik, saya merawat, asupan gizi. Sekarang sudah nggak pikir. Saya karena mungkin kehendak Allah saya jadi bupati tak kasihkan ke masyarakat. Wih. Baginya waktu ya nanti waktu makan dengan bapak makan. Berdua. Ya, siang ini nggak bisa kadang-kadang. Gitu, malam nanti bisa. Malam iya, bisa. iya. Nanti malam bareng nanti. Itu jadwalnya seperti itu. Oke, Rutinitas dengan suami tetap seperti biasa. Tapi bagaimana nanti kalau nggak ada tamu jam habis maghrib apa itu nanti lihat data-data nanti yang harus saya tanda tangan apa dilihat. Tadi itu soalnya sempat waktu ketemu bapak juga bilang ibu tuh sukanya di lapangan. Saya mikir terus ibu berarti ninggal bapak terus dong gitu. Iya, dulu sudah sebelum saya jadi bupati boleh kalau saya bupati nanti tidak saya layani. Dia boleh ya sudah berarti saya sudah dapat izin. Jadi dia saya tinggal saya nggak dosa. Dia kadang-kadang sendiri makan sendiri karena saya memang di luar. Ini epic sih dari ibu, tepuk tangan dulu. Saya mau saya bingung berkata-kata ya kan, mau respon seperti apa gitu. Tapi kalau lihat memang kegiatan ibu yang dari pagi sampai malam super padat, apalagi ibu adalah wanita pertama di Kabupaten Sleman ibu betul. menjadi bupati. Nah tadi ibu sempat singgung ada kegiatan siang ini tadi ketemu teman-teman wanita mungkin yang mengalami KDRT, yang mengalami hubungan yang tidak baik supaya berani bersuara gitu. Yeah. Kalau dari ibu sendiri melihat teman-teman yang mungkin dalam rundungan, yang wanita, kekerasan seksual dan yang lainnya, sebenarnya dari mereka yang seperti itu tuh pengen ngomong tapi kadang tuh malah malu gitu loh Bu, ya kan? Terus apa yang harus dilakukan baiknya Bu kalau kayak gitu? Ya, ini kan sebetulnya banyak Mas, ini seperti gunung es. Ini kasus di Sleman aja kemarin saya lihat 91 Mas, kekerasan 91 itu ada yang berani lapor, maksudnya berani menyampaikan dengan ini, sehingga kami mengharap pada perempuan sebelum pernikahan ya itu memang harus tahu sifat-sifatnya satu-satunya gitu loh. Sifat-sifatnya satu, saling kenal, mendalami, dan memang tidak bisa Mas dalam satu rumah tangga itu satu tujuan, tidak, kita kan berbeda budaya, berbeda keluarga, tapi saling menerima, berbeda kekurangannya itu harus saling menerima. Kadang-kadang kan memang dalam rangka zaman yang modern ini kan banyak gesekan-gesekan juga, mungkin yang salah juga awalnya dari perempuan juga bisa. Ya, tidak semua laki-laki, tapi kan karena tidak ada penyelesaiannya. Akhirnya berlarut-larut apa yaitu kurang komunikasi. Kurang komunikasi. Bagi saya melihat kurang komunikasi. Tapi memang kalau sudah komunikasi terus kadung berat gitu loh Mas. Terus kadung berat, mungkin rata-rata karena tidak komunikasi, apa itu selingkuhan dan lain sebagainya. Kami bagaimana perempuan-perempuan itu tetap secara ekonomi bisa maju. Pasti harapannya juga seperti itu ya Bu ya. Dan komunikasi yang pertama. Komunikasi yang pertama. Ini pesan baik untuk Slemanis, barangkali teman-teman Slemanis perempuan yang lagi mengalami sebuah sesuatu harus berani berkomunikasi dengan baik dulu ya Bu ya. Lakukan selama itu benar, nggak boleh takut ya. Berani karena benar, takut karena salah. Itu betul Mas Firman. Iya. Dan itu tadi harus perekonomian harus kuat. Perempuan harus berani dalam hal perekonomiannya, dalam arti sudah punya hasil sendiri. Perempuan bisa ya Bu? Bisa, tidak harus semua dari suami. Jangan di bawah tapi tangan di atas. Oh yes. Berbicara terkait ekonomi karena Ibu menyinggung ekonomi. Bagaimana keadaan peran wanita
yang ada di Sleman. Mungkin dari kacamata Ibu sebagai Bupati, Bu, teman-teman Slemanis yang wanita-wanita ini gimana, Bu? Udah pada mandiri belum nih di Sleman, Ibu? Alhamdulillah, Mas. Pengusaha di Sleman waktu saya jadi ketua Diklasda itu 90.000, Mas. Sekarang katanya Pak Sri Purnomo ketua Diklasda 100.000-an. Iya. Ini mayoritas adalah perempuan, Mas. Mayoritas perempuan, di mana perempuan di Sleman itu sudah dengan jualan sudah pakai aplikasi. Wow. Ya, hasil kita kan salak, Mas. Ya, ini Mas sebetulnya lah. Ya. Ini dengan salak ini, Mas. Ini ya, salak itu ya. kalau dijual salak harganya kan murah. Paling-paling 6.000, 10.000, 15.000. Betul. Tapi kalau dia dikemas menjadi hidangan seperti ini kan harganya mahal. Jadi lebih ya, Bu ya. Nilainya bertambah. Nilai bertambah. Jual dengan bahan yang salak saja, dan ini kan memanfaatkan salak-salak yang tidak laku itu, Mas. Ini kan bisa. Karena salak Sleman itu beda dengan salak yang lain. Kita itu bersyukur ada Merapi karena atasnya itu kan merupakan pupuk, Mas. Kalau ada erupsi itu kan ternyata di atas memang subur sekali. Jadi subur sekali ya, Bu. Walaupun salak itu di mana-mana, tapi di Sleman memang beda, lebih manis. Ya. Iya, oke. Jadi ini salah satu contohnya ya, Bu ya, produk UMKM dengan salak gitu yang betul, diolah sedemikian rupa, inovatif ya, Bu ya. Betul, inovatif ini, Mas. Ini kan dibuat minuman seperti Rika-Rika yang ada di Wonosobo. Salak bisa. Dan ini semua anak-anak sekarang sudah bisa, sekarang sudah paketannya sudah bagus-bagus. Ini juga dibuat seperti ini. Jadi ini semua sudah warga masyarakat ini kan kalau ini kecil kita sambil ngomong-ngomong makan kan nggak terasa ini. Masih kecil, udah langsung. Tahu-tahu 100 packs per hari ya, Bu. Siap, ya. Luar biasa nih Sleman ya. Tapi kalau memang melihat teman-teman UMKM, apalagi peran para wanita di sini juga sangat penting untuk memajukan ekonomi yang ada di Kabupaten Sleman. Kita lihat, Bu, kalau dari kacamata Ibu lagi gitu, bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Sleman? Selain tadi ada salak dan yang lainnya, ada apa lagi, Bu? Oh, macam-macam, Mas. Di Kabupaten Sleman itu kan UMKM-nya kan ada yang craft, ada yang nanti untuk makanan-makanan, dan juga ada batik, macam-macam. Di sini di Kabupaten Sleman itu kan kita punya Forkom Kapanewon, UMKM Kapanewon. Ini kita koordinir semua. Setiap ada kegiatan mobilitas masyarakat dari UMKM harus berani jualan di situ. Jadi kita kerjasama dengan Pak Penewu. Kemarin kita pas sosialisasi penanganan inflasi, kita adakan pasar murah, kita melibatkan UMKM yang ada di situ. Kita UMKM yang ada itu di Kapanewon mana, Kalasan ya. Di situ kan banyak sekali UMKM, kita di sana, ada pendampingan juga sekalian. Jadi kita jual di sana, apapun UMKM-nya di sana. Baik itu nanti yang bawah, tengah sampai yang atas, middle, sampai yang atas eksekutif. Ini nanti kita kalau yang burung pas, kualitasnya kurang bagus, kita pendampingan. Oke, seperti itu. Tapi kita juga di Kapanewon ada gitu, nanti kita kan ada potensi daerah, Mas. Kita bawa potensi daerah di kabupaten. Kita punya kantor di Diklasda Pak Sri Purnomo itu. Iya, betul. Ya, itu nanti ada tamu-tamu belajar di sana. Boleh ke sana. Difasilitasi di situ. Difasilitasi di sana. Dia apapun di situ ada furniture, ada macam lengkap. Sudah lihat belum, Mas Irman? Belum, nanti ke sana boleh ya, Bu ya? Nanti lihat ke sana bagus, Mas. Kita pelatihan ya, workshop ya. Atau juga saatnya UMKM sekarang batik, Mas. Batik itu kan memang batik itu yang menciptakan kan dulu ide saya waktu di Kernas, tak kasihkan Pak Sri Purnomo, Pak Jodo Salak. Akhirnya sekarang itu bagaimana pembatik yang ada 24 kelompok itu hidup, yaitu setiap pergi haji itu, Mas, seragamnya batik Parijodo harus beli dengan pengrajin, tidak boleh dengan yang luar. Itu harus kita undang, pengrajinnya kita kumpulkan, ada ketua asosiasinya, nanti tanda tangan MOU. Jadi nanti satu kelompok, kita kan kalau yang haji itu 1.500 sampai 1.700. Itu nanti seragamnya pakai itu. Supaya nanti menghidupkan UMKM itu. Wow. Contohnya. Dari ide batik, dari salak tadi mampu memberi dampak yang baik untuk perekonomian di Sleman ya, Bu ya. Sampai ke sana tadi ya, Bu ya. Iya, sampai nanti batik yang ada di Sleman itu nanti gitu. Kemarin 1 bulan ASN harus pakai batik Parijodo.
Itu apa? Untuk menghidupkan biar beli parijoto itu supaya nanti hidup gitu loh Mas, mengangkat batik yang ada di Sleman. Nah, ini kan lambang parijoto Mas ini. Oh iya, sesuai dengan studio podcast kita kali ini ya Bu ya. Parijoto ini. Tuh, oke. Ibu, saya itu sering berpikir juga ya Bu, kalau jadi ibu dari pagi sampai malam dengan kegiatan kesana kemari gitu, tips jaga kesehatannya selain senam ada nggak Bu? Jangan-jangan Ibu nih minum jamu atau minum apa atau ngapain ritualnya Bu? Punya ritual khusus gak sih Ibu buat jaga kesehatan ini Bu? Enggak punya Mas, saya biasa saja. Perawatan juga pernah seperti orang-orang, ya biasa saja. Kalau biasanya pejabat perawatan 4 jam atau 5 jam, saya nggak sempat. Dulu pernah tapi nggak sempat. Ya kita menjaga stamina. Makan apapun saya makan, tapi dibatasi. Terlalu banyak. Durian senang saya Mas, dibatasi makan. Kambing makan sate mau, tapi dibatasi. Karena kita kan tahu asupan yang kita makan adalah istilahnya bahasanya tabungan kita. Apa-apa Mas Firman masih muda. Nanti kalau Mas Firman itu makannya nanti tidak hati-hati, nanti tabungannya besok sudah 60 tahun ke atas. Waduh, jangan ya Bu ya. Betul. Makanya harus makannya itu tabungan. Terus kita hati-hati makan apapun boleh. Mending nabung duit Bu. Iya. Biar besok jadi orang aduh. Gini Mas, stamina saya itu memang saya kan suka minum susu, sehingga tambah gendut toh Mas. Enggak juga Bu ya kan. Itu kita kan di Sleman kan juga mengangkat UMKM, saya itu susu Etawa Mas. Susu kambing Etawa yang ada di Turi. Saya tuh nggak beli, sudah dikasih Mbak itu yang karena dulu dari kecil sekarang kaya raya. Terus saya habis dikirimi terus Mas. Wow. Itu sekarang sudah sasetan gini Mas. Itu saya pesen yang tidak ada gulanya. Oh iya. Sehat banget dong Bu berarti. Saya tadi malam sahurnya hanya itu loh Mas. Karena sudah 3:30 minum susu ya. Tips dari Ibu. Dan kadang-kadang kayak saya memang satu hari minum Habatus Sauda 1. Saya nggak pakai apa-apa. Nggak pakai apa-apa ya. Tapi kalau mau sudah capek semua sudah apa, kadang-kadang sudah vitamin C lah dengan anak saya yang dokter itu. Tapi tidak tergantung itu tidak. Pagi saya kalau tidak puasa itu saya jus buah Mas. Jus buah tanpa gula. Itu semua aneka buah. Jus buah tanpa gula ya. Aneka buah macam apa masuk di situ. Apapun. Ya, itu kita minum satu hari 1 termos kecil itu. Ibu kalau capek gimana sih Bu? Terus gimana kalau Ibu capek terus harus berkegiatan gitu gimana Bu? Kalau capek langsung saya renang Mas. Saya kan dibuatkan kolam renang. Kalau capek kemarin saya jam 5 sore itu udah capek, sudah saya renang sendiri, nggak ada temannya. Sebenarnya takut. Oh ini beneran renang ya Bu? Belum. Saya kira kalau capek berenang gitu. Iya. Saya kan dibuatkan kolam renang. Iya betul. Saya dulu senang renang. Gitu. Tapi kan karena saya bisa malam, bisa jam 5, bisa jam waktu kosong saya. Jam berapa aja? Kadang-kadang seminggu 3 kali, 4 kali, kadang-kadang sekali. Tergantung ke kosong. Tapi ya saya harus bergerak karena bergerak kan sudah lansia itu kan paling bagus adalah renang, jalan sehat, senam. Yang murah itu. Ibu punya nggak kebijakan atau program khusus untuk mendukung anak-anak perempuan, anak-anak dan juga perempuan atau para remaja begitu Bu di Kabupaten Sleman? Apalagi nih kita topiknya karena Ibu tokoh wanita gitu ya, tokoh wanita pertama gitu. Mungkin Ibu ada kepedulian tersendiri untuk mereka. Banyak sekali Mas. Untuk generasi muda, ini itu kan Sleman itu kan pertaniannya lumayan bagus ya. Dimana kita harus bisa penghasil untuk lumbung padi harus bisa eksis tetap dijaga di Sleman. Kita untuk khusus anak-anak tani milenial, itu kita sebut anak-anak yaitu tani milenial. Tani milenial itu di Sleman banyak sekali. Kemarin kita sudah kukuhkan hampir 700-an Mas. Itu bagaimana anak-anak petani Sleman itu kan nanti yang meneruskan estafet yang senior Mas. Betul. Bukan yang kolonial ya, yang senior bagi saya. Karena kalau yang senior itu lebih pengalaman alam, pengalaman yang dulu. Tapi sekarang ini kan harus diolah menjadi yang modern. Itu bagaimana anak-anak tani milenial itu bisa mengemas pertanian di Sleman menjadi lebih maju. Itu ternyata setelah potensi ini kita sampaikan ternyata banyak sekali, dan kita selalu mengadakan kunjungan kepada anak-anak tani milenial, baik itu nanti yang pertanian cabai, ada yang pertanian nanti
padi, juga nanti ada hortikultura, nanam dele, nanam brambang, cabai. Oh, ternyata keren-keren Mas anak-anak. Minat mereka juga tinggi toh, Bu? Tinggi sekali ya. Ini saya punya program untuk warga miskin di Sleman. Itu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Nanti ada sambungnya Mas, tidak satu tuh anak-anak Sleman harus kuliah. Harus kuliah untuk kalau Pak Sri Purnomo kayak itu tadi programnya kan untuk anak-anak SMA. Kalau saya harus kuliah. Harus kuliah harus dong, kuliah. Ya kan? Kita kan punya banyak perguruan tinggi. Ya, betul. Nah, kita yang sudah MAU memang baru 2 perguruan tinggi, yaitu adanya Amikom dan Unisa. Itu nanti bisa vokasi, bisa S1, monggo minat anak-anak. Ini tahun ini kita sudah 2 tahun ini Mas program kami mulai setelah Covid reda 2022-2023 ini. Ini nanti kita kuliahkan sudah 600 anak Mas. Wow, jadi benar-benar nih Kabupaten Sleman tuh difasilitasi sedemikian rupa loh Bu. Untuk anak-anak muda karena saya mengharap karena Sleman itu kan banyak peminat tanahnya orang luar. Terus tanahnya harganya naik terus. Tapi nanti kalau tanah dijual terus, nanti kan anak-anak ini nanti siapa nanti yang meneruskan. Tapi kalau anak ini nanti ekonominya bagus, terus kemiskinannya nanti terkurangi dengan pendidikan, nanti kan tanah-tanah tidak dijual terus, tapi untuk bagaimana dimanfaatkan menjadi wisata. Tapi ini untuk wisata ini memang dibutuhkan adanya SDM yang berkualitas. Tapi kalau untuk sekolah warga miskin kan tidak mampu, ya kita kuliahkan. Ini sekarang nanti tahun 2024 ini sasaran kami adalah rentan miskin. Rentan miskin. Nanti ngambil apapun nanti kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Kemarin saya juga dengan Bapak Rektor UNJ, walaupun kalau nek negeri kan sudah ada bidik misi. Iya, betul. Jadi memang anaknya pintar-pintar. Tapi yang ini kan di bawahnya. Sebetulnya pintar cuma karena tidak punya kesempatan belajar. Saya tidak akan mengatakan warga Sleman tidak pintar, nggak mau. Karena kesempatannya belum dapat. Semua sama Mas. Kalau semua mau pintar ya. Semua pintar asal mau belajar. Asal mau belajar. Saya dulu anak saya didik seperti itu. Kamu bisa asal kamu belajar. Aku bilang, tidak ada anak yang pintar, yang anak bodoh nggak ada. Semua sama. Kesempatan tak kasih semua sama. Jadi anak saya rata semua. Tak beri kesempatan laki-laki dan perempuan, kamu harus belajar. Kamu anaknya bupati, tapi kalau kamu bodoh digeguyu kamu. Tapi kalau kamu pintar, orang akan menghargai kamu. Yes. Saya jadi bayangin jadi anaknya Bu Kustini bisa nggak ya, gitu ya. Siapa tahu kan ya. Ini kalau tadi disampaikan ada pada kuliah ya Bu, 600 orang udah 2 tahun gitu ya. 2 tahun kita biayai. Memang pendidikan itu sangat penting sekali ya. Bagi untuk apalagi kemajuan semuanya ya Bu ya. Kalau kita lihat dari kesadaran masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman sendiri untuk pendidikan seperti apa Bu kalau menurut Ibu? Saya melihat sebetulnya kesadarannya tinggi sekali Mas. Sehingga kalau dikatakan warga Slemanku miskin, saya tidak cocok. Karena kita melihat di desa-desa itu kan rata-rata tanahnya luas, terus anak-anaknya di sarjana, do kuliah gitu Mas. Sarjana kuliah ya? Sarjana kuliah. Cuma dia kan dari BPS itu kan pengeluaran uang Mas untuk belanja. Itu kan kalau kurang dari 480.000 itu katanya miskin. Padahal itu dia itu bisa ngulihkan anaknya karena apa? Di rumah itu kan sudah ada punya padi, nandur cabai, nandur sayur kan tidak beli. Jadi uangnya habis di situ. Tapi untuk masyarakat yang miskin itu kan memang di Sleman itu gotong royongnya tinggi, seperti banyak punya mantu, hajat-hajat itu orang Sleman nggak bisa harus datang nyumbang, uangnya itu habis untuk sosialisasi sosial Mas. Kita melihat seperti itu. Jadi kalau kita melihat kalau dikatakan termiskin, sebetulnya saya tidak terima Mbak, karena saya melihat rumah-rumah di Sleman tuh nggak ada yang terlalu jelek. Kita kan punya rumah untuk sasaran rumah yang tidak baik, kita bangun semua. Satu tahun itu kita bantu rumah hampir 900 Mas, rumah yang tidak mampu. Kita bantu itu baik dari pemerintah pusat, dari daerah, juga dari Basnas. Karena pendampingan terus nanti orang mampu, kalau tidak seandainya kamar mandinya kurang pas, kita bantu dengan kamar mandi yang bagus, jendela dan lain sebagainya. Harapan kami itu kan semua masyarakat itu kan sejahtera, tapi sesuai dengan memang kerjanya Mas. Oleh karena itu saya melihat kalau
di Sleman itu memang satu-satunya untuk memutus mata rantai kemiskinan dan pendidikan bagi yang tidak mampu. Kalau yang mampu sudah kuliah gitu loh Mas. Oh iya. Ya. Oleh karena itu program ini kami ingin anak-anak juga, anak-anak Sleman adalah anak-anak bagaimana belajar dengan potensi masing-masing. Kita saya sampaikan dengan Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Sleman, mulai anak TK harus diajari entrepreneur Mas. Mulai TK? TK, SD, SMP. Minim satu semester, satu tahun apa 6 bulan atau 3 bulan. Satu semester. Karena gini, seandainya kita buat flat market. Iya betul. Flat market dengan masyarakat sekitar itu. Nanti di rumah punya bahan yang tidak pakai apa, nanti dijual selakunya harus Rp1.000, Rp2.000. Muncul jiwa kewirausahaan besok ke depan. Besok dengan adanya tahun emas ini, itu kan dibutuhkan anak-anak yang inteleknya harus kuat, terus dia juga punya karakter, tapi harus punya usaha untuk entrepreneur semua Mas. Karena tantangan kita itu bukan hanya orang, tapi tantangan kita teknologi Mas. Jadi anak-anak harus maju teknologi bagaimana besok ke depan dengan 5.0 itu dan atau tahun emas itu kan nanti anak dikemas seperti itu. Sehingga kita kebijakan kami transformasi untuk pendidikan dari TK ke SD itu, kalau dulu kan anak harus bisa taristung. Tapi ini sekarang kan tidak. Tapi anak itu punya potensi, tidak harus bisa membaca. Tapi bagaimana anak bisa terampil. Ngitung tidak harus menghitung 1, 2, 3. Ngitung dengan ini bisa saja ngitung itu Bu, tidak harus 1 tambah 1 tidak. Tapi ini coba hitung. Ini kan bisa. 1 tambah 1 sudah belajar matematika. Belajar warna, belajar apa itu kan dengan lingkungan alam. Daun-daun kan ada Mas, daun kan ada warna kuning, ada hijau, ada yang merah, bunga ada yang macam-macam, itu sudah belajar warna. Itu sudah belajar betul-betul warna dan bisa berhitung juga, belajar biologi juga. Ya itu kan di situ kan kearifan lokal mulai anak PAUD sekarang kita angkat bersama-sama. Dan juga tidak lupa adalah kebudayaan kita sendiri. Kita sekarang sudah diadakan setiap Kapanewon sudah diadakan maupun nanti anak-anak SD, yaitu potensi anak-anak sudah kita arahkan ke sana. Kita memang sudah sejak dulu anak di Indonesia itu kan harus pintar semua Mas. Pintar bahasa matematika, bahasa Indonesia, semua IPS, IPA semua. Padahal anak-anak itu nanti kalau sudah kerja kan skillnya yang satu yang diambil. Skill satu apa? Betul. Kan, sehingga program Pak Menteri saya cocok. Sehingga anak-anak punya potensi untuk belajar merdeka. Belajar merdeka itu potensi anak ya. Mas Firman kan pintar biola. Ayo, itu biolanya nanti bisa disampaikan ke orang lain. Iya betul. Ilmunya manfaat dari yang bisa biola banyak sekali. Iya betul. Betul juga ya Bu ya. Skill itu tadi ya Bu. Makanya harus didukung ya. Tidak harus semuanya bisa semua gitu ya Bu. Mas, itu harus seperti itu. Nanti kan ke depan di Indonesia seperti itu. Dan ini kita memang programnya dari Menteri, tapi saya cocok dengan anak-anak punya potensi. Dulu kan anak-anak itu SD mau asli harus bisa baca. Terus sekarang Mas, anak saya yang ragil, dokter itu, dulu SD kelas 1 belum bisa baca, tak biarkan saja. Karena saya akan mencoba nanti coba program yang ini bisa enggak ya. Saya itu dulu saya orang desa, kebetulan saya itu suka baca Ayah Bunda Mas, tahu perkembangan anak. Dulu kan belum ada seperti ini. Belum ada YouTube, belum ada ini ya Bu. Bagaimana mendidik anak itu saya belajar Ayah Bunda, cara asupan membaca gitu ya Bu. Membaca. Saya langganan. Saya itu kan wira swasta Mas saya. Furniture. Saya furniture. Jadi anak saya harus pintar dari saya semuanya. Harus. Saya kan bakul mebel. Bakul mebel. Suami saya guru. Saya harus pintar dari saya, harus bagaimana saya mendidik anak sesuai dengan zamannya. Jadi tak kasih kesempatan saya kerja untuk anak saya. Jadi saya leskin semua, kamu harus bisa. Dulu kan belum jadi bupati Mas. Iya betul. Jadi kan dari sejak awal memang saya sadar untuk pendidikan. Anak itu enggak saya kasihkan sama pembantu. Saya anak semua asupan yang dimakan anak saya tahu. Dan saya biasakan dengan anak saya makan ikan Mas. Jadi anak saya ya rak bodoh tapi ya rak pintar tapi ya rak bodoh gitu loh. Sesuai dengan zamannya bisa. Jadi anak itu tidak harus juara Mas. Bagi saya anak tidak harus juara tapi anak itu bisa mengikuti. Karena nanti sudah pada saatnya anak itu bisa
dengan sendirinya. Pasti ya Bu Pasti ya. nanti itu SMA itu sudah bisa. Yakin ya Bu ya. Yakin itu bisa, orang tua harus memberi keyakinan. Jadi tadi kalau misalkan masih kecil tapi belum bisa baca tulis itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu overthinking ya. Nggak usah orang tua salah itu, biarkanlah nanti mengalir. Nanti dengan sendirinya bisa. Matematika juga nanti dengan belajar di alam juga dengan sendirinya bisa. Nanti dengan dia bagaimana tahu dirinya sendiri, nanti dia akan berpikir bahwa saya harus bisa. Gitu. Tapi yang penting orang tua mengarahkan dan memotivasi. Jangan sampai nanti zaman saya dengan dulu sekarang sudah beda ya. Sekarang kan teknologi semua. Itu aplikasi-aplikasi diarahkan orang tua. Sehingga potensi anak-anak untuk anak-anak, bagaimana saya peduli kepada anak, saya sangat peduli sekali. Karena nanti masa depan Indonesia, Sleman ini adalah anak-anak kita yang akan meneruskan. Di tangan generasi muda Sleman. Jadi dari kecil benar-benar dimonitoring dengan baik ya Bu. Betul, ya. Kalau kita lihat, ini kalau memang melihat bagaimana cerita Ibu yang tadi Ibu katakan ini ya apa? Dulu Ibu apa? Penjual mebel Bu? Iya, saya penjual mebel. Pantas Bu. Ya. Ibu strong dan kuat. Ya. Luar biasa dari pagi sampai sore ya. Sekarang bisa ketemu. Terus tadi disampaikan bagaimana proses mendidik putra dan juga putrinya Ibu. Kalau dari lingkungan pekerjaan Ibu saat ini, Ibu tuh kalau kita berbicara wanita atau perempuan kan perempuan dikenal sensitif, perempuan dikenal galak, ya kan Bu? Perempuan dikenal baperan mungkin ya Bu ya. Tapi kalau Ibu galak nggak sama pegawai-pegawai Ibu? Itu yang menilai kan yang pegawai-pegawainya. Tapi kalau bagi saya cool saja, tapi kalau memang itu kebijakan ya saya tegur. Jadi saya tidak pernah memarahi siapapun. Tapi kalau dia salah tak marahi gitu. Kalau tidak pas gitu. Saya seperti itu. Jadi kebijakan kan harus dijalankan. Betul. Kalau kebijakan itu kok dia melenceng ya saya tegur. Tapi kalau enggak ya sudah kita. Nanti saya tidak membedakan itu dia itu nanti kepala dinas maupun nanti yang nyapu, tidak membedakan. Siapapun sama. Karena nanti potensinya dia beda-beda. Tanggung jawabnya juga beda-beda. Tapi kerja apapun harus dipertanggungjawabkan. Cakep. Ya. Jadi yang ditegur adalah bagaimana tadi penugasannya ya Bu ya. Kalau memang nggak pas. Bukan orangnya ya kan. Karena bertanggung jawab di situ. Pernah apa ya saya negur itu. Gimana Bu? Itu kamu kan nggak pas. Seandainya dia harusnya apa ya? Seandainya saya harus ke bawah. Saya nggak tahu di bawah itu kondisinya bagaimana, dia sudah menyuruh saya terus tak bel, kamu ini nggak pas kalau saya ke bawah, kalau harus kamu cek dulu bagian protokolnya itu, dicek dulu itu bagaimana izinnya sudah ada apa belum, itu saya harus seperti itu. Kadang-kadang namanya manusia kan lupa, dia langsung saya diagendakan ke sini. Luput seperti sekarang ini tadi ya, sebenarnya hari ini kan saya juga dapat undangan, tapi kan itu karena itu TKD belum berizin saya nggak berangkat. Salah satu bentuk contohnya langsung diberikan ya kan. Ibu yang penuh keterbukaan kepada kita transparansi yang luar biasa, tepuk tangan ya kan Bu ya. Ya tahunya saya tadi Bu ini Bu. Ya terus kalau itu saya berangkat aja. Karena nanti efeknya juga limpahannya ke kita. Nanti kita bupati mengizinkan yang belum ada izin gubernur. Nanti kalau yang senang dengan saya nggak masalah. Kalau nggak senang digodok. Ibu berbicara dengan senang dan tidak senang. Kalau menghadapi orang yang nggak suka sama Ibu gimana dong Bu? Ya manusia kan banyak yang nggak suka, banyak yang suka Mas. Jadi kita cuek aja, kita anggap tidak ada apa-apa gitu aja. Tapi asal beliau menghargai, saya hargai. Kalau tidak ya sudah dianggap tidak ada apa-apa. Nanti kalau semua dipikir tersendiri Mas, ngapain? Anggap aja nggak ada ya Bu. Anggap aja ini roh halus gitu ya Bu ya. Iya, walaupun ada orangnya, anggap aja nggak ada. Iya betul. Walaupun saya tahu saya di gini kan terserah lah nanti berjalan lah, yang penting saya kerja sesuai dengan aturan. Bagaimana kita meningkatkan perekonomian, kesehatan ekonomi jalan baik, itu aja sudah. Nanti masyarakat yang menilai. Saya gitu Mas, nggak mau mikirin. Jadi benar-benar udahlah nggak usah dipikirin kalau ada hate speech atau mungkin terserah. Buat Slemanis juga kan hidup itu ada orang suka nggak suka ya. Kita jelas, hidup aja ada orang yang nggak suka ya Bu ya. Banyak yang nggak suka sebetulnya. Tapi anggap aja nggak usah dipikirin, tetap on track ya Bu ya. Tetap go on sesuai dengan ketugasannya itu tadi, itu salah satu. Tapi introspeksi terus Mas ya. Iya tetap. Apa ini langkah saya baik apa tidak, saya introspeksi. Jangan kepedean juga gitu ya Bu ya. Boleh itu nanti ini langkah-langkah apa bagaimana, kebijakan-kebijakan bagaimana, sehingga apapun nanti kalau di sini sampai nanti malam ada tamu itu masih ada tanda tangan Mas saya Mas. Jadi sampai jam malam lihat tanda tangan selesai belum, paginya kan diambil. Jadi kalau saya itu ke masyarakat
kan sudah full. Iya. Malamnya kan di kantor kan ada tumpukan kertas, Mas. Iya, betul itu ya, Bu. dibawa ke meja. Ya. Nanti saya selesaikan di sana. Jadi bukan hanya ke masyarakat. Saya Mas. bayangin ini, Bu, ya kan? Iya betul ya, Iya, seleksi seperti satu-satu. tadi, Iya. dia satu-satu. Kalau nanti dia ada regulasi, saya hati-hati. Iya. Sebelum ada para dari mulai yang dinasnya, asistennya dulu saya tidak akan tanda tangan. Tapi kalau hanya sertifikat itu kan nggak usah mikir itu. Iya, Tapi betul. kalau nanti kebijakan harus saya lihat satu-satu. Iya. Nanti ini apa mengenai apa saya supaya tahu. Tiap malam ya, Bu ya. Ya tiap malam itu, Mas. Bertumpuk gitu ya. Iya. Inilah curhatan seorang bupati kita, luar biasa sekali ya kan. Terus kalau kita lihat, Bu, tadi menghadapi orang yang suka nggak suka gitu ya. Kalau dari Ibu sendiri tuh kadang Ibu merasa capek nggak sih, Bu? Jenuh gitu nggak sih? Ini tuh capek, tiap hari sampai pagi sampai malam gitu. Ya, karena tadinya saya sampaikan ini adalah amanah dan kita buat enjoy dan kita setapak demi setapak jalan mengalir seperti air. Tapi bagi orang yang tidak senang itu tantangan, Mas. Oke. Tantangan bahwa saya bisa. Pasti bisa Pasti dong, bisa, ya kan? Bisa itu harus punya nyali sendiri gitu. Kalau nggak gitu nanti lah loyo. Ngapain nanti saya nggak bisa berjalan dengan apa adanya. Nanti saya terbatas dengan adanya ini ngapain. Yang penting sesuai dengan norma dan alhamdulillah SDM OPD Sleman bagus-bagus. Kita hanya seandainya bahasanya itu saya itu kan Mas, main kreator, iya, dirijen. Itu macam-macam orang macam-macam ini. Ada yang main biola, ya Bu ya. Ada biola, ada yang lain. Enggak apa-apa itu main kamu sendiri-sendiri enggak apa-apa, tapi kan saya harus memainkan. Tapi ada yang tidak memainkan, ya sudah asal tidak yang pokok gitu aja. Nah, nanti kalau dipikir nanti kan kita untuk selalu komunikasi kan memang sulit. Ya sudah, enggak usah komunikasi gitu. Itu kalau yang enggak senang. Kalau yang senang ya mari kita bersama-sama. Kamu punya potensi masing-masing, setiap OPD punya potensi, digerakkan semua membuat inovasi bagaimana Sleman lebih maju. Skills. Aku terpukau banget kali ini di episode pertama Beranda Sleman gitu ya, Bu ya. Dimana cerita-cerita dari Ibu ya ini amanah semua harus dilakukan dengan baik gitu ya, Bu ya. Betul, Terus sering nggak sih, Bu, putra-putri atau keluarga Ibu tuh ngingetin Ibu buat istirahat mungkin. Kalau saya lihat sendiri karena saya juga follow Instagramnya Ibu gitu kan ya. Dimana kegiatan itu selalu ada gitu kan. Sampai aku mikirnya ini Ibu tuh istirahatnya kapan ya? Apa di mobil tidur jangan-jangan? Waktu perjalanan ke sana kemari ini. Ya itu bedanya, Mas. Kalau Bapak Sri Purnomo itu kalau di mobil bisa tidur, saya tidak bisa. Saya harus lurus. Ya saya nggak bisa tidur kalau tidurnya ya sudah tidak bisa, tidak terbiasa. Tidak terbiasa memang harus tidur itu. Yang saya mengingatkan tuh anak saya yang di Belanda tahu, mah waya istirahat gitu. Sekarang kan tidak ada batas antara Belanda dan sini. Jadi anak perempuan biasanya mengingatkan karena yang laki-laki yang besar sudah kerja dengan sendirinya, tanggung jawabnya keluarganya, tapi kadang-kadang kalau Sabtu Minggu datang jenguk saya bagaimana itu. Begitu juga nanti yang ragil itu ya dengan dia anggota DPR dan bisnis ngalor ngidul ketemunya cuma sebentar. Jadi kita yang bisa manage adalah diri kita sendiri. Yang mengatakan memang anak mengingatkan, tapi anak saya yang sering mengatakan anak saya di Belanda itu. Salam ya, Bu ya. Yang masih ingat sama yang main biola itu nggak? Sampaikan nanti. Oke, Bu, kali ini ternyata tidak terasa sungguh luar biasa kita sudah bersama-sama dalam episode pertama. Mungkin sebenarnya ada yang mau disampaikan nggak, Bu, terkait mungkin tips yang diberikan untuk para pegawai wanita khususnya yang terinspirasi dari kisah atau story Ibu sebagai perempuan pertama yang menjadi bupati di Sleman. Ya, terima kasih kepada semua warga Kabupaten Sleman. Bagaimana bagi masyarakat Sleman adalah sesarengan bangun Sleman, tunjukkanlah potensi masing-masing. Khususnya untuk perempuan, bahwa perempuan itu bisa, apapun bisa. Mandirilah dengan segala-galanya. Percaya diri bahwa kita bisa. Dan untuk anak-anak generasi, belajar terus untuk mencapai cita-cita. Semuanya potensi dan dengan belajar, cita-cita akan tercapai. Dengan belajar, cita-cita akan tercapai. Jangan lupa itu pesan dari Ibu gitu ya. Ada pesan buat saya nggak, Bu? Ya, Mas Firman, sukses selalu. Harus dong ya. Apalagi kali ini di Beranda Sleman. Semoga Beranda Sleman juga bisa hadir diterima masyarakat luas dengan baik ya, Bu ya. Terima kasih warga
Sleman, semoga diterima Beranda Sleman ini. Berita dan pandangan Sleman. Berita dan pandangan Sleman memberi masukan-masukan untuk Beranda Sleman sebagai kemajuan bersama-sama. Kritikan kita tunggu, nggak apa-apa dikritik demi kemajuan Sleman. Iya, kalau gitu saya mau pantun dulu boleh Bu? Ya, boleh, silakan Mas. Boleh dibantu cakepnya ya Slemanis ya. Oke, dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Dari Nias sampai ke Pulau Rote. Cakep. Ibu Kusri emang yang paling oke. Saya juga kalah Mas. Ya, ikut pantun juga ya terakhir ya. Menang dong Bu, ya kan? Jalan-jalan ke pasar Prambanan. Cakep. Jangan lupa beli ketan. Cakep. Sleman memang yang terdepan. Sukses selalu untuk Beranda Sleman. Semoga Beranda Sleman dapat diterima masyarakat luas dengan baik ya Bu ya. Amin. Slemanis juga suka respon yang baik. Nanti kalau ada kritik dan saran atau pertanyaan juga boleh ditulis di kolom komentar gitu. Jangan lupa juga untuk saksikan terus program-program dari Kabupaten Sleman untuk kedepannya. Untuk Ibu, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Firman, Mas Firman juga terima kasih atas semuanya. Amin, sehat-sehat untuk Ibu, program-programnya. Semoga nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya Bu ya. Oke, kalau gitu tentunya Slemanis terima kasih di episode pertama yang begitu luar biasa. Once again boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya kasih pantun closing boleh ya Bu ya, siap, sendiri ya. Ke Prambanan bareng kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih.